Kalau kamu pernah bertanya-tanya kenapa ada perempuan yang bisa membuat seorang laki-laki terus-menerus memikirkannya bahkan di saat ia sedang sibuk bekerja, sedang berkumpul dengan teman-temannya, atau bahkan sedang tidur di malam hari, maka kamu harus tahu bahwa rahasianya bukan terletak pada kecantikan fisik semata, bukan pada harta kekayaan, dan bukan pula pada status sosial, melainkan pada perilaku-perilaku kecil yang seringkali dianggap sepele namun justru memiliki dampak psikologis yang luar biasa besar terhadap pikiran dan perasaan seorang pria. Dan hari ini kita akan membahas secara mendalam 8 perilaku perempuan yang bisa membuat laki-laki merasa ingin bertemu terus-menerus tanpa henti. Perilaku-perilaku yang kalau kamu praktikkan dengan benar dan dengan hati yang tulus maka bisa mengubah dinamika hubunganmu secara drastis. Bisa membuat pria yang tadinya biasa saja terhadapmu menjadi tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dan yang paling penting adalah semua perilaku ini bukan manipulasi melainkan bentuk ekspresi ketulusan yang dikemas dengan cara yang cerdas dan penuh kesadaran. Jadi mari kita mulai membahasnya satu persatu dengan detail yang mendalam agar kamu benar-benar memahami bukan hanya apa yang harus dilakukan tetapi juga mengapa hal tersebut begitu efektif dalam menyentuh hati seorang pria. Perilaku pertama yang akan kita bahas adalah menunjukkan ketertarikan dan perhatian yang tulus terhadap dirinya. Dan ini adalah fondasi dari segalanya karena tanpa adanya sinyal ketertarikan maka seorang pria tidak akan merasa termotivasi untuk mendekat. Bayangkan situasi seperti ini. Ada seorang perempuan bernama Sari yang bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Setiap hari ia bertemu dengan seorang rekan kerja bernama Andi yang sebenarnya sudah lama menarik perhatiannya. Namun Sari bukan tipe perempuan yang langsung menyatakan perasaannya secara terang-terangan. Yang ia lakukan adalah setiap kali Andi bercerita tentang pekerjaannya atau tentang hobinya bermain futsal di akhir pekan, Sari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya mengangguk-angguk saja tetapi ia benar-benar menanyakan detail-detail kecil seperti bagaimana hasil pertandingannya, siapa saja yang ikut bermain, apakah ada cedera atau kejadian lucu selama bermain. Dan reaksi seperti ini membuat Andi merasa sangat dihargai karena dalam psikologi pria, ketika seorang perempuan menunjukkan ketertarikan yang genuine terhadap hal-hal yang ia sukai maka otaknya secara otomatis mengasosiasikan perempuan tersebut dengan perasaan positif, perasaan diterima, perasaan dipahami, dan perasaan bahwa ada seseorang di dunia ini yang benar-benar peduli dengan apa yang ia pikirkan dan rasakan, dan perasaan-perasaan positif inilah yang kemudian berkembang menjadi kerinduan, menjadi keinginan untuk bertemu lagi. Karena otak manusia secara alami akan selalu mencari sumber-sumber kebahagiaan dan ketika seorang pria menemukan bahwa kehadiran seorang perempuan tertentu selalu membawakan kebahagiaan maka ia akan terus-menerus ingin berada di dekat perempuan tersebut. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat atau rekayasa melainkan merupakan mekanisme psikologis yang sangat alami. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa perilaku menunjukkan ketertarikan ini tidak harus dilakukan dengan cara yang berlebihan atau norak. Justru ketertarikan yang ditunjukkan secara halus dan natural itulah yang paling efektif. Misalnya ketika Andi menceritakan bahwa ia baru saja mencoba restoran Padang baru di daerah Sudirman. Sari cukup merespons dengan antusias yang wajar seperti bertanya apakah rendangnya enak atau apakah sambalnya pedas. Respon sederhana seperti ini sudah cukup untuk membuat Andi merasa bahwa Sari adalah perempuan yang menyenangkan untuk diajak bicara dan itulah yang membuatnya ingin bertemu lagi. Dalam konteks budaya kita di Indonesia di mana hubungan antar manusia sangat dijunjung tinggi dan di mana keramahan serta ketulusan dalam berkomunikasi merupakan nilai-nilai yang dihargai maka perilaku menunjukkan ketertarikan ini sebenarnya sangat sejalan dengan karakter dasar masyarakat kita. Perempuan Indonesia dikenal dengan kelembutannya dan kemampuannya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Dan kemampuan inilah yang jika digunakan dengan tepat bisa menjadi senjata ampuh dalam menarik hati seorang pria. Bukan senjata dalam arti manipulatif tetapi senjata dalam arti kekuatan yang bisa membuat seseorang merasa begitu spesial sehingga ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu lagi. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa ketertarikan yang kamu tunjukkan harus konsisten. Bukan hanya sekali dua kali saja. Karena konsistensi inilah yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan dalam diri pria bahwa perempuan ini memang benar-benar tertarik padanya bukan hanya sekadar basa-basi. Dan ketika keyakinan itu sudah terbentuk maka keinginan untuk bertemu akan semakin kuat karena ia merasa bahwa setiap pertemuan dengan perempuan ini pasti akan membawa pengalaman yang menyenangkan. Sekarang mari kita beranjak ke perilaku kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan preview atau bocoran tentang pertemuan berikutnya. Ini adalah teknik yang sangat sederhana namun dampaknya luar biasa besar dalam membangun antisipasi dan kegembiraan dalam diri seorang pria.
Konsepnya sederhana sekali, yaitu ketika kamu sedang bersama seorang pria dan kalian sedang menikmati waktu bersama, maka sebelum berpisah kamu memberikan sedikit gambaran atau janji tentang apa yang akan terjadi di pertemuan berikutnya. Misalnya kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, besok aku mau coba gaya rambut baru lo, kira-kira cocok nggak? Ya, atau mungkin kamu bisa bilang, minggu depan aku mau pakai batik baru yang baru aku beli di Yogya, penasaran nggak? Pernyataan-pernyataan seperti ini mungkin terdengar sederhana dan biasa saja, tetapi di dalam pikiran seorang pria pernyataan-pernyataan ini menciptakan sebuah gambaran mental yang membuat ia penasaran dan ingin melihat sendiri bagaimana penampilan perempuan itu nantinya. Ini terkait dengan konsep psikologi yang disebut sebagai anticipatory pleasure atau kesenangan antisipasi, di mana otak manusia seringkali merasakan kebahagiaan yang lebih besar ketika membayangkan sesuatu yang akan terjadi dibandingkan ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi ketika kamu memberikan preview tentang penampilan barumu atau tentang rencana yang menarik untuk pertemuan berikutnya, maka kamu sedang menciptakan gelombang kebahagiaan antisipasi di dalam otak pria tersebut. Dan gelombang kebahagiaan ini akan terus berputar di pikirannya sepanjang hari, membuat ia tidak sabar untuk bertemu lagi. Seorang teman saya bernama Dewi pernah mempraktikkan teknik ini dengan cara yang sangat cerdas. Ia sedang dalam tahap pendekatan dengan seorang pria bernama Rizky yang bekerja sebagai arsitek. Setiap kali mereka selesai bertemu, Dewi selalu memberikan sedikit bocoran tentang apa yang akan mereka lakukan di pertemuan berikutnya. Kadang ia bilang, aku baru dengar ada kedai kopi baru di Kemang, katanya tempatnya instagramable banget, kapan-kapan kita coba yuk. Atau kadang ia bilang, aku lagi belajar bikin brownies, kalau berhasil nanti aku bawain kamu ya. Dan efeknya luar biasa karena Rizky selalu mengirim pesan setelahnya untuk menanyakan kapan mereka bisa bertemu lagi. Rizky bahkan mengaku kepada temannya bahwa ia selalu menantikan pertemuan berikutnya dengan Dewi karena selalu ada sesuatu yang baru dan menarik yang mereka akan lakukan bersama. Dan inilah kekuatan dari memberikan preview, ia mengubah pertemuan berikutnya dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Dan ketika seorang pria sudah mulai menantikan pertemuan berikutnya dengan penuh semangat, maka bisa dipastikan bahwa ia sudah mulai terikat secara emosional. Selain itu, dalam budaya Indonesia di mana kita sangat menghargai kebersamaan dan momen-momen bersama orang-orang yang kita sayangi, maka teknik memberikan preview ini sebenarnya sangat alami dan tidak terasa dipaksakan. Kita memang terbiasa merencanakan kegiatan bersama, baik itu jalan-jalan ke mall, makan-makan di warung favorit, atau sekadar nongkrong di taman sambil menikmati gorengan dan es teh. Jadi ketika kamu memberikan preview tentang pertemuan berikutnya, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu bersama dan ingin membuat setiap pertemuan menjadi lebih bermakna. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh pria Indonesia yang pada dasarnya menginginkan perempuan yang bisa menjadi teman hidup yang menyenangkan. Bukan hanya pasangan yang cantik secara fisik, tetapi juga seseorang yang bisa membuat setiap hari terasa lebih berwarna dan penuh kejutan. Jangan lupa juga bahwa preview yang kamu berikan bisa berkaitan dengan rencana yang lebih besar, seperti misalnya kamu bisa bilang, aku pengen banget liburan ke Bali bareng kamu, pasti seru banget deh. Atau kamu bisa bilang, kapan-kapan kita naik gunung yuk, aku dengar Gunung Bromo lagi bagus-bagusnya. Rencana-rencana besar seperti ini menciptakan visi bersama tentang masa depan, dan ketika seorang pria mulai membayangkan masa depan bersama seorang perempuan, maka itu adalah tanda bahwa hubungan sedang bergerak ke arah yang lebih serius dan lebih dalam. Dan tentu saja ketika ia membayangkan semua petualangan yang akan mereka jalani bersama, maka keinginan untuk bertemu dan bersama akan semakin kuat dari hari ke hari. Perilaku ketiga yang akan kita bahas adalah strategi bertemu dalam waktu yang singkat namun sering. Dan ini adalah salah satu teknik yang paling kontraintuitif namun sangat efektif. Kebanyakan orang berpikir bahwa semakin lama kamu menghabiskan waktu bersama seseorang, maka semakin dekat hubungan kalian. Dan memang ada benarnya juga. Namun ada pendekatan lain yang seringkali lebih efektif, terutama di tahap awal hubungan, yaitu bertemu dalam waktu yang singkat sehingga meninggalkan kesan yang kuat namun juga meninggalkan rasa penasaran dan keinginan untuk bertemu lagi. Ini mirip dengan prinsip dalam dunia hiburan yang mengatakan bahwa kamu harus selalu meninggalkan panggung saat penonton masih menginginkan lebih. Kalau kamu tetap di panggung sampai penonton bosan, maka mereka tidak akan menantikan penampilanmu berikutnya. Namun kalau kamu pergi di saat mereka masih terpukau, maka mereka akan terus memikirkanmu dan menantikan kesempatan untuk melihatmu lagi. Dalam konteks hubungan romantis, prinsip ini berlaku dengan cara yang sama. Bayangkan situasi seperti ini. Kamu bertemu dengan seorang pria yang kamu sukai di sebuah acara kantor atau di sebuah gathering teman. Kalian mengobrol selama mungkin 20 atau 30 menit saja. Namun dalam waktu yang singkat itu, kamu berhasil menciptakan percakapan yang sangat menyenangkan, penuh tawa dan koneksi emosional. Lalu kamu pamit karena ada urusan lain. Di saat itulah pria tersebut akan merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai.
Ada percakapan yang belum tuntas. Ada tawa yang masih ingin didengar, dan perasaan tidak selesai ini dalam psikologi disebut sebagai Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak manusia untuk lebih mengingat hal-hal yang belum selesai dibandingkan hal-hal yang sudah tuntas. Jadi ketika kamu meninggalkan seorang pria di saat percakapan masih seru, maka otaknya akan terus memproses percakapan tersebut, dan ia akan merasa ada kebutuhan untuk melanjutkannya. Dan kebutuhan inilah yang kemudian mewujud menjadi keinginan untuk bertemu lagi. Seorang kawan saya bernama Mega mempraktikkan teknik ini dengan sangat natural. Ia bekerja di gedung yang sama dengan seorang pria bernama Fajar yang menarik perhatiannya. Setiap hari Mega selalu menyempatkan untuk menyapa Fajar di kantin atau di lift, namun ia tidak pernah menghabiskan waktu terlalu lama. Ia hanya mengobrol selama beberapa menit saja sambil tersenyum dan menunjukkan ketertarikan yang tulus, lalu ia pamit untuk kembali bekerja. Awalnya Fajar hanya menganggap Mega sebagai rekan kerja yang ramah. Namun seiring berjalannya waktu ia mulai menyadari bahwa ia selalu menantikan momen-momen singkat bertemu Mega. Ia mulai sengaja pergi ke kantin di jam yang sama dengan Mega. Ia mulai sengaja menggunakan lift di waktu yang sama. Dan tanpa ia sadari Mega sudah menjadi bagian dari rutinitasnya yang paling dinantikan. Ini adalah kekuatan dari pertemuan singkat namun bermakna. Setiap pertemuan meninggalkan kesan yang cukup kuat untuk membuat pria penasaran, namun tidak cukup lama untuk membuat ia merasa puas sehingga ia selalu ingin lebih. Dan yang menarik dari teknik ini adalah bahwa ia sangat cocok diterapkan dalam konteks budaya Indonesia, di mana kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di berbagai kesempatan. Di pengajian, di arisan, di acara RT, di kantor, di kampus, atau bahkan di warung kopi favorit. Setiap kesempatan bertemu ini bisa kamu manfaatkan untuk menciptakan momen-momen singkat yang bermakna. Tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam, cukup beberapa menit saja yang berkualitas dan penuh koneksi emosional. Dan seiring berjalannya waktu, pria tersebut akan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang spesial tentangmu yang membuatnya ingin bertemu lebih sering dan lebih lama. Namun tentu saja teknik ini harus digunakan dengan bijak dan sesuai konteks. Kalau kamu sudah dalam tahap hubungan yang lebih serius, maka tentu saja menghabiskan waktu yang lebih lama bersama adalah hal yang penting dan diperlukan. Teknik pertemuan singkat ini lebih cocok digunakan di tahap awal pendekatan, di mana kamu sedang membangun ketertarikan dan rasa penasaran. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa kualitas pertemuan jauh lebih penting daripada kuantitas waktu yang dihabiskan bersama. 5 menit percakapan yang penuh makna dan koneksi emosional jauh lebih berdampak daripada 2 jam bersama yang diisi dengan keheningan canggung atau percakapan yang membosankan. Jadi fokuslah pada kualitas setiap interaksi dan biarkan efek Zeigarnik melakukan sisanya untuk membuat pria tersebut terus memikirkanmu. Perilaku keempat yang sangat penting untuk dipahami adalah membuat pria merasa bahwa kamu mungkin menyukainya tanpa mengatakannya secara langsung. Dan ini adalah seni yang membutuhkan keseimbangan yang sangat halus antara menunjukkan ketertarikan dan menjaga misteri. Dalam dunia percintaan ada sebuah zona yang disebut sebagai zona ambiguitas romantis, yaitu kondisi di mana seorang pria merasa cukup yakin bahwa perempuan ini mungkin menyukainya namun tidak sepenuhnya yakin, sehingga ia terus-menerus mencari tanda-tanda tambahan, dan ini membuat pikirannya terus tertuju pada perempuan tersebut. Cara untuk menciptakan zona ambiguitas romantis ini adalah melalui sinyal-sinyal nonverbal yang halus namun konsisten, misalnya senyuman yang sedikit lebih lama dari biasanya ketika bertatap mata, kontak mata yang intens namun tidak terlalu lama sehingga terasa nyaman bukan mengintimidasi, kedekatan fisik yang sedikit lebih dekat dari jarak normal namun masih dalam batas kesopanan, dan respons yang hangat dan antusias setiap kali pria tersebut berbicara atau berinteraksi denganmu. Semua sinyal-sinyal ini secara kumulatif akan menciptakan kesan di pikiran pria bahwa perempuan ini mungkin memiliki perasaan khusus terhadapnya. Dan kesan ini sangat powerful karena ia memicu apa yang disebut sebagai reciprocity of liking, yaitu kecenderungan manusia untuk menyukai orang yang menyukai mereka. Jadi ketika seorang pria mulai percaya bahwa kamu mungkin menyukainya, maka secara otomatis ia akan mulai memperhatikanmu lebih banyak dan menemukan hal-hal yang ia sukai tentangmu, dan ini akan memperkuat keinginannya untuk bertemu. Mari saya ceritakan sebuah contoh yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ada seorang perempuan bernama Putri yang tinggal di Bandung. Ia menyukai seorang teman kuliahnya bernama Budi yang aktif di organisasi kampus. Putri tidak pernah secara eksplisit menyatakan perasaannya, namun ia selalu memberikan sinyal-sinyal halus yang membuat Budi berpikir. Setiap kali mereka bertemu di kampus, Putri selalu menyapanya dengan senyum yang hangat dan tulus. Ketika mereka sedang dalam diskusi kelompok, Putri selalu memperhatikan pendapat Budi dengan serius dan memberikan respons yang thoughtful.
Kadang-kadang Putri juga mengirim pesan singkat yang isinya sederhana seperti aku tadi lewat Jalan Dago dan ingat kamu karena kemarin kamu cerita soal kedai kopi di sana. Pesan-pesan seperti ini terlihat kasual dan tidak berat namun sebenarnya mengandung pesan yang sangat kuat yaitu bahwa Putri memikirkan Budi bahkan di saat mereka tidak bersama. Dan efeknya pada Budi sangat signifikan. Ia mulai bertanya-tanya apakah Putri memiliki perasaan khusus padanya. Ia mulai memperhatikan setiap detail tentang Putri. Cara dia tertawa, cara dia menyibakkan rambut, cara dia berbicara dengan penuh semangat tentang hal-hal yang ia sukai. Dan tanpa disadari Budi sudah jatuh ke dalam zona ambiguitas romantis di mana ia terus-menerus memikirkan Putri dan ingin bertemu lagi untuk mencari tahu apakah memang benar ada perasaan khusus di antara mereka. Ini adalah kekuatan dari sinyal-sinyal halus yang konsisten. Mereka tidak memaksa. Tidak agresif, namun sangat efektif dalam membuat seorang pria terus memikirkanmu. Dalam budaya Indonesia teknik ini sebenarnya sangat alami karena kita memang bukan budaya yang terbiasa mengekspresikan perasaan secara frontal dan eksplisit. Kita lebih menghargai kehalusan dan sindiran positif dalam berkomunikasi. Seorang perempuan Jawa misalnya dikenal dengan kemampuannya untuk menyampaikan perasaan melalui tatapan mata dan senyuman tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Seorang perempuan Sunda dikenal dengan kelembutan bicaranya yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. Seorang perempuan Minang dikenal dengan kecerdasannya dalam berkomunikasi yang bisa menyampaikan pesan tersirat dengan sangat elegan. Semua ini adalah manifestasi dari budaya kita yang menghargai kehalusan dalam ekspresi perasaan, dan teknik membuat pria merasa bahwa kamu mungkin menyukainya tanpa mengatakannya secara langsung ini sangat sejalan dengan nilai-nilai budaya tersebut. Jadi ketika kamu mempraktikkan teknik ini, kamu sebenarnya tidak sedang bermain-main atau memanipulasi siapapun, kamu sedang mengekspresikan perasaanmu dengan cara yang elegan dan bermartabat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa sinyal-sinyal yang kamu berikan harus tulus, bukan akting atau pura-pura. Karena pria secara instingtif bisa merasakan perbedaan antara ketertarikan yang tulus dan ketertarikan yang dibuat-buat. Ketulusan akan terlihat dari mata dan dari energi yang kamu pancarkan dan itulah yang pada akhirnya akan menyentuh hati seorang pria dan membuatnya ingin terus bertemu denganmu. Jangan lupa juga bahwa dalam proses ini kamu harus tetap menjaga harga dirimu. Menunjukkan sinyal ketertarikan bukan berarti kamu harus menjadi needy atau terlalu mengejar. Tetap jaga keseimbangan antara menunjukkan ketertarikan dan memiliki kehidupanmu sendiri yang menarik. Karena pria juga sangat tertarik pada perempuan yang memiliki passion dan kehidupan yang aktif di luar konteks hubungan romantis. Perilaku kelima yang akan kita bahas secara mendalam adalah membawa atau membuatkan masakan rumahan untuk pria yang kamu sukai. Dan ini adalah salah satu perilaku yang paling underrated namun memiliki dampak emosional yang sangat besar terutama dalam konteks budaya Indonesia di mana makanan bukan hanya sekadar kebutuhan fisik melainkan juga merupakan bahasa cinta yang universal. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya dan meskipun pepatah ini terdengar sederhana dan mungkin sedikit klise namun ada kebenaran yang sangat dalam dibaliknya. Ketika seorang perempuan memasak untuk seorang pria ada banyak sekali pesan emosional yang tersampaikan secara nonverbal. Pertama-tama masakan rumahan menunjukkan bahwa perempuan tersebut telah meluangkan waktu dan tenaganya secara khusus untuk pria tersebut. Di era modern di mana semua orang sibuk dan waktu adalah komoditas yang paling berharga maka fakta bahwa seseorang mau menghabiskan waktunya untuk memikirkan resep apa yang akan dimasak, pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahannya, lalu menghabiskan waktu di dapur untuk memasak dan menyajikannya dengan cantik. Semua itu adalah bukti nyata dari perhatian dan kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan pria secara instingtif memahami hal ini. Ketika ia menikmati sepiring nasi goreng buatan tangan perempuan yang ia sukai misalnya, yang ia rasakan bukan hanya kelezatan makanan tersebut tetapi juga kehangatan dan cinta yang terkandung di dalamnya. Dan pengalaman emosional inilah yang akan tersimpan dalam memorinya dan membuatnya merindukan tidak hanya masakannya tetapi juga orang yang memasaknya. Di Indonesia kita memiliki tradisi yang sangat kaya terkait dengan masakan dan kebersamaan. Dari mulai tradisi masak-masak bersama menjelang Lebaran di mana seluruh keluarga berkumpul di dapur untuk membuat opor ayam rendang dan kue-kue kering, hingga tradisi bawa bekal makanan untuk orang-orang yang kita sayangi. Dalam konteks percintaan membawakan masakan rumahan bagi pria yang kamu sukai bisa menjadi gesture yang sangat romantis dan bermakna. Bayangkan situasi seperti ini, ada seorang perempuan bernama Wulan yang tinggal di Surabaya. Ia menyukai seorang pria bernama Dimas yang bekerja di kantor yang sama. Suatu hari Wulan membuatkan Dimas risoles mayo dan menyimpannya dalam kotak makan yang cantik lalu memberikannya di kantor.
Reaksi Dimas luar biasa positif. Ia tidak hanya menikmati risolesnya tetapi juga sangat tersentuh dengan perhatian Wulan. Sejak hari itu Dimas selalu menanyakan kapan Wulan akan memasak lagi dan ia bahkan mulai request masakan tertentu yang artinya ia sudah mulai membayangkan bahwa Wulan adalah seseorang yang akan terus hadir dalam hidupnya untuk waktu yang lama. Dan ini adalah tujuan dari perilaku membawakan masakan rumahan, yaitu untuk menciptakan koneksi emosional yang mendalam melalui pengalaman sensorik yang menyenangkan. Ketika seorang pria menikmati masakan yang dibuat khusus untuknya maka semua inderanya dilibatkan. Ia melihat tampilan makanan yang cantik, ia mencium aroma yang menggoda, ia merasakan tekstur dan rasa yang lezat, dan semua pengalaman sensorik ini terasosiasi dengan perempuan yang memasaknya. Sehingga setiap kali ia mencium aroma yang mirip atau melihat makanan yang serupa maka otaknya secara otomatis akan teringat pada perempuan tersebut dan perasaan hangat yang menyertainya. Ini adalah bentuk klasikal conditioning yang sangat alami dan powerful. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa dalam budaya Indonesia masakan rumahan memiliki konotasi yang sangat spesial karena ia diasosiasikan dengan keluarga, dengan kehangatan rumah, dan dengan rasa aman. Jadi ketika seorang perempuan membuatkan masakan rumahan untuk seorang pria, ia secara tidak langsung sedang menawarkan pengalaman yang menyerupai rasa aman dan kehangatan keluarga. Dan bagi pria yang mungkin tinggal sendiri jauh dari keluarganya seperti banyak perantau di kota-kota besar Indonesia, maka masakan rumahan ini bisa memiliki dampak emosional yang berlipat ganda karena ia mengingatkan pria tersebut pada kampung halaman, pada masakan ibu, dan pada perasaan pulang ke rumah. Tidak heran kalau setelah menikmati masakan rumahan dari perempuan yang ia sukai, seorang pria akan merasa sangat terikat secara emosional dan ingin terus bertemu. Selain itu, masakan rumahan juga membuka peluang untuk interaksi yang lebih intim dan personal. Misalnya kamu bisa mengajak pria tersebut untuk memasak bersama yang merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan dan bisa membangun keintiman tanpa harus melewati batas-batas kesopanan. Memasak bersama melibatkan kerja sama, komunikasi dan tawa yang merupakan bahan-bahan utama untuk membangun koneksi emosional yang kuat. Dan setelah selesai memasak kalian bisa menikmati hasil masakan bersama sambil mengobrol dan ini menciptakan momen yang sangat spesial dan personal yang akan tersimpan dalam memori pria tersebut untuk waktu yang sangat lama. Jangan khawatir kalau kamu merasa belum jago memasak karena yang paling penting bukan kesempurnaan masakannya melainkan usaha dan niat baik di baliknya. Bahkan masakan yang sederhana sekalipun seperti telur dadar atau mie goreng kalau dibuat dengan penuh cinta dan disajikan dengan tulus maka akan memiliki dampak emosional yang jauh lebih besar daripada makanan mewah dari restoran bintang 5. Karena yang membedakan masakan rumahan dari makanan restoran bukan hanya rasanya tetapi juga cerita dan emosi yang terkandung di dalamnya. Perilaku keenam yang akan kita bahas adalah menciptakan sedikit kompetisi dengan cara yang sehat dan tidak berlebihan. Dan ini adalah topik yang sedikit sensitif namun sangat penting untuk dipahami karena jika digunakan dengan benar bisa sangat efektif namun jika digunakan dengan salah bisa berakibat buruk. Konsep dasarnya adalah bahwa pria secara psikologis memiliki naluri kompetitif yang sudah tertanam sejak lahir. Ini bukan stereotip melainkan fakta biologis yang didukung oleh penelitian-penelitian dalam bidang psikologi evolusioner. Pria memiliki dorongan untuk bersaing dan memenangkan sesuatu yang mereka anggap berharga. Dan dalam konteks hubungan romantis ketika seorang pria merasa bahwa ada pria lain yang juga tertarik pada perempuan yang sama maka naluri kompetitifnya akan terpicu dan ia akan merasa lebih termotivasi untuk mendekat dan memastikan bahwa ia tidak kehilangan perempuan tersebut. Namun dan ini sangat penting untuk digarisbawahi, teknik ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan dalam batas-batas yang wajar. Yang dimaksud di sini bukan memainkan perasaan atau sengaja membuat pria cemburu dengan cara yang menyakitkan. Melainkan hanya menunjukkan secara natural bahwa kamu adalah perempuan yang menarik dan ada orang lain yang juga menghargai kehadiranmu. Misalnya ketika kamu bercerita tentang harimu, kamu bisa menyebutkan secara kasual bahwa ada teman pria yang mengajakmu makan siang atau bahwa ada seseorang yang memuji penampilanmu hari itu. Pernyataan-pernyataan kasual seperti ini tanpa berlebihan dan tanpa niat untuk menyakiti bisa memicu sedikit rasa kompetitif dalam diri pria yang membuatnya merasa bahwa ia harus bertindak lebih cepat dan lebih aktif agar tidak kehilangan kesempatan. Dalam konteks budaya Indonesia, teknik ini harus diterapkan dengan ekstra hati-hati karena budaya kita sangat menghargai kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan. Membuat seseorang cemburu secara berlebihan bisa dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan dan tidak menghargai perasaan orang lain. Jadi kuncinya adalah keseimbangan dan kehalusan. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupan sosial yang aktif dan bahwa ada orang lain yang menghargai kehadiranmu tanpa harus secara eksplisit mengatakan bahwa ada pria lain yang mengejarmu.
Ini lebih tentang menunjukkan nilai dirimu sebagai seorang perempuan yang menarik dan berharga sehingga pria yang kamu sukai merasa beruntung bisa mengenalmu dan termotivasi untuk tidak melepaskanmu. Ada juga cara yang lebih halus dan lebih sesuai dengan budaya kita, yaitu dengan menunjukkan bahwa kamu memiliki banyak kegiatan dan minat yang membuat hidupmu penuh dan bermakna. Ketika seorang pria melihat bahwa perempuan yang ia sukai memiliki kehidupan yang aktif dan menarik di luar dirinya, maka ia akan merasa tertantang untuk menjadi bagian dari kehidupan perempuan tersebut. Ini bukan tentang kompetisi dengan pria lain, melainkan tentang kompetisi dengan semua hal menarik yang ada dalam hidupmu. Dan ini adalah bentuk kompetisi yang jauh lebih sehat dan lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Misalnya kamu bisa bercerita tentang hobimu yang menarik seperti mendaki gunung atau belajar melukis atau ikut komunitas baca buku. Semua ini menunjukkan bahwa kamu adalah perempuan yang memiliki banyak dimensi dan kehidupan yang kaya. Dan pria akan merasa terinspirasi sekaligus tertantang untuk menjadi bagian dari duniamu yang menarik itu. Dan pada akhirnya ia akan semakin ingin bertemu denganmu karena setiap pertemuan denganmu selalu membawa perspektif baru dan pengalaman yang memperkaya hidupnya. Perilaku ketujuh yang akan kita eksplorasi secara mendalam adalah memiliki kesamaan hobi atau minat. Dan ini adalah salah satu faktor yang paling powerful dalam membangun koneksi jangka panjang dengan seorang pria. Ada penelitian dalam psikologi sosial yang menunjukkan bahwa kesamaan antara dua orang merupakan salah satu prediktor terkuat untuk ketertarikan interpersonal. Kita secara alami merasa lebih nyaman dan lebih tertarik pada orang-orang yang memiliki minat nilai dan pandangan hidup yang serupa dengan kita, dan dalam konteks hubungan romantis kesamaan hobi bisa menjadi jembatan yang sangat efektif untuk membangun keintiman dan kedekatan emosional. Bayangkan situasi di mana kamu dan pria yang kamu sukai sama-sama menyukai film, maka setiap kali ada film baru yang menarik kalian punya alasan yang sangat natural untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Atau bayangkan kalian sama-sama suka olahraga, misalnya badminton yang merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, maka kalian bisa janjian untuk bermain badminton bersama setiap akhir pekan. Aktivitas-aktivitas bersama seperti ini menciptakan apa yang disebut sebagai shared experiences atau pengalaman bersama yang merupakan fondasi dari sebuah hubungan yang kuat. Ketika dua orang memiliki banyak pengalaman bersama, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan, banyak kenangan yang bisa ditertawakan, dan banyak momen yang menghubungkan mereka secara emosional. Dan semua ini membuat keinginan untuk bertemu menjadi semakin kuat karena setiap pertemuan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan. Seorang perempuan bernama Ratna yang tinggal di Semarang memiliki pengalaman yang sangat menarik terkait dengan hal ini. Ia menyukai seorang pria bernama Gilang yang dikenal sebagai penggemar berat fotografi. Meskipun Ratna sebelumnya tidak terlalu tertarik pada fotografi, ia memutuskan untuk belajar dasar-dasar fotografi agar bisa memiliki topik pembicaraan yang lebih banyak dengan Gilang. Ia mulai belajar tentang komposisi pencahayaan dan teknik-teknik dasar fotografi melalui tutorial online dan buku-buku. Lalu ia mulai mengajak Gilang untuk berburu foto bersama di berbagai lokasi menarik di sekitar Semarang seperti Lawang Sewu, Kampung Pelangi, dan Sempokong. Efeknya luar biasa karena Gilang merasa sangat senang memiliki teman yang bisa berbagi hobinya, dan ia mulai menganggap Ratna sebagai seseorang yang sangat spesial karena tidak banyak orang di sekitarnya yang memahami dan menghargai passionnya terhadap fotografi. Setiap akhir pekan Gilang selalu menghubungi Ratna untuk mengajak hunting foto bersama, dan tanpa disadari mereka sudah menghabiskan waktu bersama secara rutin dan hubungan mereka berkembang dengan sangat alami. Ini adalah kekuatan dari memiliki kesamaan hobi, yaitu ia menciptakan alasan yang natural dan organik untuk terus bertemu tanpa terkesan memaksa atau terlalu agresif. Dalam konteks budaya Indonesia, kita memiliki banyak sekali hobi dan aktivitas yang bisa dijadikan jembatan untuk membangun kedekatan. Dari mulai kuliner yang merupakan passion yang sangat universal di Indonesia, di mana kamu dan pasanganmu bisa menjelajahi warung-warung dan restoran-restoran baru bersama, hingga traveling yang juga sangat populer di kalangan anak muda Indonesia. Atau mungkin hobi yang lebih spesifik seperti memelihara tanaman hias yang sempat booming di Indonesia, main game online bersama, ikut komunitas sepeda, atau bahkan belajar bahasa asing bersama. Yang penting adalah bahwa kesamaan hobi ini menjadi alasan yang tulus dan natural untuk menghabiskan waktu bersama, dan ketika waktu bersama selalu dipenuhi dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, maka keinginan untuk bertemu akan terus tumbuh dan berkembang. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kesamaan hobi ini harus genuine dan bukan semata-mata untuk menarik perhatian pria. Kalau kamu berpura-pura menyukai sesuatu yang sebenarnya kamu tidak sukai, maka cepat atau lambat kepura-puraan itu akan terlihat dan justru akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun.
Jadi lebih baik carilah kesamaan hobi yang memang tulus ada di antara kalian atau cobalah untuk mengenal hobi pria tersebut dengan pikiran terbuka dan siapa tahu kamu memang akan menemukan ketertarikan yang genuine terhadapnya seperti yang dialami Ratna yang awalnya tidak tertarik pada fotografi namun akhirnya benar-benar jatuh cinta pada hobi tersebut. Ketulusan dalam berbagi minat inilah yang pada akhirnya akan membuat pria merasa bahwa kamu adalah teman hidup yang ideal seseorang yang bisa berbagi suka dan duka hobi dan passion kehidupan sehari-hari dan petualangan hidup. Dan perasaan inilah yang membuatnya tidak bisa berhenti ingin bertemu denganmu karena kamu bukan hanya seorang kekasih tetapi juga sahabat sejati yang memahami dan menghargai hal-hal yang paling penting baginya. Selain itu, ketika kalian memiliki hobi yang sama kalian juga akan memiliki komunitas yang sama dan ini membuka peluang untuk bertemu dalam konteks yang lebih luas dan natural. Misalnya kalau kalian sama-sama suka hiking maka kalian bisa bergabung dengan komunitas pendaki gunung dan bertemu di setiap kegiatan komunitas. Atau kalau kalian sama-sama suka baca buku maka kalian bisa bergabung dengan book club yang sama. Pertemuan-pertemuan dalam konteks komunitas seperti ini sangat berharga karena ia memungkinkan kalian untuk melihat sisi lain dari satu sama lain, melihat bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, melihat bagaimana ia menangani tantangan. Dan semua ini memperkaya pemahaman kalian satu sama lain yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dan keinginan untuk terus bertemu. Perilaku kedelapan dan yang terakhir namun sangat penting adalah menunjukkan sisi manis dan manja secara proporsional. Dan ini adalah perilaku yang jika dilakukan dengan benar bisa membuat seorang pria merasa sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam hidupmu yang pada gilirannya akan memicu keinginannya untuk terus hadir dan terus bertemu. Dalam psikologi ada konsep yang disebut sebagai need to be needed, yaitu kebutuhan untuk merasa dibutuhkan yang merupakan kebutuhan dasar manusia terutama pria dalam konteks hubungan romantis. Ketika seorang perempuan menunjukkan sisi manisnya dan sesekali bermanja-manja dengan cara yang tepat maka ia sedang memberikan sinyal kepada pria bahwa ia adalah sosok yang penting dan bermakna dalam hidupnya. Dan sinyal ini sangat powerful karena ia menyentuh kebutuhan emosional yang paling fundamental dari seorang pria yaitu kebutuhan untuk merasa bahwa ia mampu menjaga dan melindungi orang yang ia cintai. Namun tentu saja seperti semua hal dalam hidup bermanja-manja juga harus dilakukan dalam porsi yang tepat. Terlalu banyak bermanja-manja bisa membuat kamu terlihat terlalu bergantung dan ini bisa menakutkan bagi sebagian pria. Sementara terlalu sedikit bermanja-manja bisa membuat pria merasa bahwa kamu tidak membutuhkannya dan ini bisa mengurangi motivasinya untuk hadir dalam hidupmu. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat di mana kamu menunjukkan sisi manismu dengan natural dan tulus tanpa berlebihan. Misalnya kamu bisa menunjukkan sisi manismu dengan cara-cara sederhana seperti meminta tolong hal-hal kecil dan kemudian mengucapkan terima kasih dengan tulus dan hangat. Atau kamu bisa menunjukkan kekhawatiranmu terhadap pria tersebut dengan cara yang lembut seperti mengingatkannya untuk istirahat kalau ia sedang lembur atau mengirimkan pesan semangat di pagi hari. Dalam budaya Indonesia menunjukkan sisi manis dan perhatian ini sebenarnya sangat dihargai dan merupakan bagian dari karakter perempuan Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Perempuan Indonesia memiliki keunikan dalam cara mereka menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang merupakan perpaduan antara kelembutan kesopanan dan ketulusan, dan kombinasi ini sangat efektif dalam membuat pria merasa dicintai dan dihargai. Ada sebuah cerita tentang seorang perempuan bernama Indah yang tinggal di Malang. Indah memiliki cara yang sangat manis dalam menunjukkan perhatiannya kepada seorang pria bernama Hendra yang sudah beberapa bulan ia kenal. Setiap kali Hendra terlihat lelah setelah bekerja, Indah selalu menawarkan untuk membuatkan kopi atau teh hangat. Ia tidak memaksakan diri untuk selalu ada tetapi di momen-momen yang tepat ia menunjukkan bahwa ia peduli dan memperhatikan kondisi Hendra. Kadang-kadang Indah juga menunjukkan sisi manjanya yang menggemaskan seperti meminta Hendra untuk menemaninya beli jajanan di pasar malam atau meminta bantuan untuk menggantung lampu di apartemennya. Permintaan-permintaan kecil seperti ini membuat Hendra merasa dibutuhkan dan penting dalam kehidupan Indah. Dan perasaan ini sangat adiktif bagi seorang pria karena ia membuatnya merasa bahwa ia memiliki peran yang bermakna dalam kehidupan seseorang yang ia pedulikan. Hasilnya Hendra menjadi sangat terikat secara emosional dengan Indah dan ia selalu ingin bertemu untuk memastikan bahwa Indah baik-baik saja dan untuk menikmati momen-momen manis yang selalu mereka alami bersama. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana menunjukkan sisi manis dan manja dengan cara yang proporsional dan natural bisa membuat pria tidak bisa berhenti ingin bertemu. Yang juga perlu dipahami adalah bahwa bermanja-manja bukan hanya tentang meminta bantuan atau menunjukkan kelemahan tetapi juga tentang menunjukkan emosi yang tulus dan genuine.
Ketika kamu berani menunjukkan bahwa kamu senang ketika bertemu dengannya atau bahwa kamu sedih ketika ia harus pergi, maka kamu sedang memberikan validasi emosional yang sangat berharga baginya. Emosi-emosi yang tulus ini jauh lebih berdampak daripada kata-kata yang indah karena mereka menyentuh hati secara langsung tanpa melalui filter intelektual. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa menunjukkan sisi manis dan manja ini harus selaras dengan kepribadianmu yang sebenarnya. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya untuk menarik perhatian pria karena kepura-puraan selalu berumur pendek. Jadilah dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekuranganmu dan tunjukkan sisi manismu dengan cara yang natural dan tulus. Karena pada akhirnya yang membuat seorang pria benar-benar jatuh cinta dan ingin terus bertemu bukan hanya perilaku-perilaku tertentu yang kamu lakukan, melainkan ketulusan dan keaslian yang terpancar dari setiap hal yang kamu lakukan. Setelah membahas ke-8 perilaku tersebut secara mendalam, ada beberapa hal penting yang perlu kita refleksikan bersama. Pertama, semua perilaku yang telah dibahas di atas hanyalah tools atau alat yang bisa membantumu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pria yang kamu sukai. Namun alat sehebat apapun tidak akan berguna kalau tidak didasari oleh niat yang tulus dan hati yang bersih. Jadi pastikan bahwa semua yang kamu lakukan berasal dari ketulusan, bukan dari keinginan untuk memanipulasi atau mengendalikan seseorang. Kedua, ingatlah bahwa setiap orang adalah unik dan apa yang efektif untuk satu orang mungkin tidak efektif untuk orang lain. Jadi gunakanlah kebijaksanaan dan kepekaan dalam menerapkan perilaku-perilaku ini dan selalu perhatikan respons pria yang kamu sukai. Kalau ia merespons dengan positif, maka kamu bisa melanjutkan. Namun kalau ia terlihat tidak nyaman, maka kamu perlu menyesuaikan pendekatanmu. Ketiga, jangan pernah kehilangan jati dirimu dalam upaya menarik perhatian seseorang. Tetaplah menjadi dirimu sendiri yang unik dan berharga, karena pada akhirnya pria yang benar-benar tepat untukmu adalah pria yang mencintaimu apa adanya, bukan pria yang hanya tertarik pada versi dirimu yang dipoles dan dimodifikasi. Keempat, dalam budaya Indonesia hubungan romantis tidak hanya melibatkan dua orang tetapi seringkali juga melibatkan keluarga dan komunitas. Jadi ketika kamu membangun hubungan dengan seorang pria, pastikan juga bahwa kamu menghargai dan menghormati keluarganya dan lingkungannya, karena ini akan menunjukkan kematangan dan kesiapanmu untuk menjalin hubungan yang serius. Kelima dan yang terakhir, ingatlah bahwa hubungan yang sehat dan langgeng tidak dibangun hanya dari perilaku-perilaku tertentu, melainkan dari fondasi yang kuat berupa saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mendukung. Semua perilaku yang telah dibahas di atas hanyalah cara untuk membuka pintu, namun yang menentukan apakah hubungan akan bertahan lama atau tidak adalah kualitas fondasi yang kalian bangun bersama. Jadi gunakanlah perilaku-perilaku ini sebagai langkah awal untuk membangun koneksi emosional yang kuat dan kemudian berinvestasilah dalam membangun fondasi hubungan yang kokoh yang akan bertahan tidak hanya dalam momen-momen indah tetapi juga dalam momen-momen sulit yang pasti akan datang dalam setiap hubungan. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan beberapa insight tambahan yang mungkin berguna bagi kamu yang sedang dalam tahap pendekatan atau sedang membangun hubungan dengan pria yang kamu sukai. Dalam perjalanan cinta tidak ada formula yang sempurna dan tidak ada jaminan bahwa semua usahamu akan membuahkan hasil yang kamu harapkan. Namun yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menjalani prosesnya. Apakah kamu menjalaninya dengan hati yang tulus dan niat yang baik, atau apakah kamu menjalaninya dengan kecemasan dan ketakutan? Pilihlah untuk menjalani perjalanan cinta dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, karena pada akhirnya cinta yang sejati akan datang pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat dan melalui cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Yang perlu kamu lakukan adalah terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, terus mengembangkan diri, terus belajar, dan terus membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Karena ketika kamu menjadi perempuan yang penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan ketulusan, maka kamu tidak hanya akan menarik seorang pria yang ingin terus bertemu denganmu, tetapi kamu juga akan menarik seorang pria yang ingin membangun kehidupan bersama denganmu, yang ingin menua bersama denganmu, dan yang menganggap setiap hari bersamamu sebagai anugerah yang paling berharga dalam hidupnya. Dan bukankah itu yang sebenarnya kita semua inginkan? Bukan hanya pertemuan-pertemuan yang menyenangkan, tetapi sebuah hubungan yang mendalam, bermakna, dan bertahan selamanya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kamu yang sedang berjuang dalam perjalanan cintamu. Ingatlah bahwa kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk dihargai, dan kamu layak untuk mendapatkan pria yang akan mengejar matahari dan bulan untukmu. Jadi teruslah berjuang, teruslah percaya, dan teruslah menjadi perempuan yang luar biasa, karena pada akhirnya ketulusan dan kebaikan hatimu tidak akan pernah sia-sia. Setiap usaha yang kamu lakukan, setiap kebaikan yang kamu taburkan, dan setiap cinta yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang mungkin jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan.
Percayalah pada prosesnya dan nikmati setiap langkahnya karena perjalanan menuju cinta sejati adalah salah satu pengalaman paling indah yang bisa dialami oleh seorang manusia. Dan kamu sedang menjalaninya sekarang. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menjadi bekal yang berguna dalam perjalananmu dan semoga kamu menemukan cinta yang tulus yang hangat dan yang membuatmu merasa seperti pulang ke rumah setiap kali bersamanya.